Selamat datang kembali di Rabuku, review asik buku. Pertama-tama saya ucapkan kepada untuk Mas Gigi Adiguna atas kaosnya, kaos yang bertuliskan founder, yang kebetulan bulan depan ada acara The Founder. 5 dari founder Stand Up Indo akan ada acara di Jakarta. Jangan lupa beli tiketnya, yang akan diramekan dari banyak sekali public figure seperti Tesi, Eca, Rin, lalu dan sebagainya, dan ketua stand up Indo sebelumnya dan sampai sekarang ada Bang Haji Sudah Ibu, dan sebelumnya ada Bang Awe, dan di situ akan ada berbagai macam genre komedi, improv komedi, ada sketsa. Jadi jangan lupa beli tiketnya The Founder. Rabuku kali ini akan membahas sebuah buku datang dari seorang komika berasal dari Depok yang cukup fenomenal pada tahun itu di stand up comedy Kompas TV season 3 juara 2, yaitu dengan ciri khasnya salah pembuka, yaitu Viko Fariza dengan buku Martabak Asam Manis. Buku ini ada 10 bab dengan total halaman 170 halaman. Buku ini merupakan cetakan pertama, dan saya dapat 2 tantangannya di depan, di cover dan di dalam. Ini merupakan cetakan pertama di tahun 2014, September 2014. Bisa dibaca nggak ya? Kebaca nggak ya? Ini di sini cetakan pertama 2014. Uniknya buku ini adalah semua babnya itu bernama atau memiliki judul berasal dari bahan baku pembuat makanan. Salah satunya adalah ragi, terus tepung terigu, telur, coklat, keju, dan baking powder. Setiap bahan makanan tersebut kan ada fungsi masing-masing kan. Ada ragi untuk mengembangkan makanan, diasosiasikan ke pengembangan diri untuk Viko sendiri. Lalu ada coklat dan keju, ada baking powder, dan lain-lain. Buku ini cukup menarik banget buku ini. Dari seluruhan babnya itu rata-rata Viko menceritakan tentang masa mudanya waktu SMP hingga SMA. Sebenarnya Viko mempunyai 2 buku. Yang satunya masih dengan tema yang sama, makanan, namanya Puncak Nasi Tumpeng kalau nggak salah. Yang akan saya review mungkin di Januari. Tapi kita nggak tahu, lihat aja nanti. Lalu nggak hanya menceritakan tentang masa SMP dan masa SMA-nya, Viko juga bercerita tentang keluarganya yang sangat absurd, yang terutama datang dari kakaknya. Ya, disitulah awal mula Viko berkenalan dengan dunia stand up comedy, yang diajak oleh kakaknya, yang pertama kali kakaknya diundang ke salah satu televisi swasta di sana. Di situ Viko berjuang. Di sinopsis di belakang buku ini itu tidak ada di dalam bukunya. Jadi meskipun ada bab di mana dia menceritakan awal pertama kali naik panggung open mic di stand up itu Depok, tapi
cerita ini tidak cerita ini adalah cerita ini adalah entitas berbeda atau sinopsis berbeda yang ada di dalam bab yang menceritakan open mic tersebut. Bab favorit saya adalah bab 10, bab terakhir terutama di buku ini. Bab terakhir di buku ini menceritakan bab terakhir bernama Martabak Asam Manis. Oh ya, uniknya buku ini juga setiap babnya akan ada foto-foto Viko menggunakan baju juru masak. Tidak tepatnya, bukan tidak tepat sih. Seperti koki, bukan chef ya, chef kan berbeda, koki dan chef kan berbeda. Kalau ini seperti koki. Jadi setiap babnya akan ada foto-foto seperti ini yang menggambarkan dia lagi memasak, like let him cook, literally. Viko menggunakan istilah let him cook atau saatnya dia memasak itu sudah dipakai sejak tahun 2014 berarti. Di bab ke-10 Martabak Asam Manis, kenapa saya begitu favorit, begitu bagus, karena itu tadi sudah saya ceritakan di awal. Di sini menceritakan tentang perjuangan Viko untuk mendapatkan golden ticket dari dia awal open mic sampai audisi, sampai mendapatkan, meskipun belum mendapatkan ya, cuman sampai masuk ke kompetisi suci di Kompas TV. Bagi saya buku ini cukup bagus. Kira-kira ratingnya adalah mungkin 8, enggak mungkin sih, 8,5/10 lah. Meski bagus secara penampakan merah banget. Beberapa, kalau kalian melihat buku-buku sebelumnya tuh ada yang merah banget seperti bukunya Katarina Stockmuller itu merah tua, lalu bukunya Najwa Shihab itu merah terang. Ini juga merah. Kalau kalian perhatikan seperti McD ya, merah kuning. Jadi bagi saya 8,5/10. Mungkin kalau misalkan ada unsur-unsur seperti ada unsur-unsur seperti gambar baking powder atau coklat dan keju atau dan lain-lain yang bisa menambah aplikasi-aplikasi kecil di dalam buku ini, mungkin akan poinnya akan menjadi 9/10. Lalu ya kekurangnya itu aja. Tidak ada mungkin ornamen kecil akan membantu mengimajinasikan para pembaca buku Martabak Asam Manis. Keren. Mungkin cukup sekian Rabuku kali ini yang membahas buku Viko. Minggu depan Rabuku akan membahas buku kakaknya, yaitu Rispo. Mungkin bukan buku kelanjutan ini dan bukan buku apa bilangnya, buku samping sih, bukan buku yang novel banget, buku Rispo. Dan di thumbnail akan berbeda seperti thumbnail sebelumnya. Thumbnailnya akan sangat berbeda. Jadi tungguin saja Rabuku minggu depan yang membahas buku unik dari Rispo. Jadi terima kasih, jangan lupa subscribe
dan komen. Bye bye.